Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Saya yakin kalian semua di rumah pasti sedang semangat-semangatnya ya. Ya, karena di masa sekarang ini kalian sudah memasuki tahun ajaran baru ya, yang tentunya tahun ajaran ini berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya yang memang tahun ajaran ini sudah bisa tatap muka ya. Mungkin ada sebagian sekolah yang belum bisa tatap muka atau masih daring ya nggak apa-apa ya, kita nikmati saja perjalanannya. Oke ya, selain tahun ajaran baru ini juga kita pada tahun ajaran baru ini kita juga mendapatkan kurikulum baru ya. Mungkin ada sebagian besar sekolah sudah memakai kurikulum baru, tapi untuk sebagian besar lagi juga baru tahun ini ya itu menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka gitu ya. Ya, untuk kalian yang baru masuk sekolah, nah sekarang sudah tidak dikenal lagi sebagai kelas 10 ya. Sekarang kalian sudah masuk ke fase, namanya adalah fase E ya. Nah, pada mata pelajaran matematika di fase E ini nanti di subtopik yang pertama yaitu bilangan, kita akan bicara tentang eksponen ya. Dan bagian awal ini kita terlebih dahulu akan memahami tentang sifat-sifat eksponen. Seperti apakah itu? Ayo kita bahas bersama-sama. Ya, sebelum kita membahas tentang eksponen, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa matematika bagi saya bermakna makin terlatih, makin tinggi logika. Jadi semakin banyak kita melatih dengan permasalahan pada bidang matematika, maka semakin tinggi tingkat kemampuan kita untuk melogika setiap permasalahan yang kita hadapi. Kesuksesan hari ini ditentukan oleh bagaimana cara kita mengelola pagi. Ayo kita kelola pagi kita dengan berkarya sebaik mungkin sehingga akan menjadikan hari ini menjadi hari yang sukses buat kita semua ya. Sukses yang pertama, mari kita sukseskan untuk belajar matematika. Belajar matematika, so let's enjoy the maths. Ya, sekarang kita ke eksponen. Kita awali dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu definisi dari eksponen. Suatu perkalian bilangan A sebanyak n bilangan seperti dituliskan sebagai berikut, yaitu A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dan seterusnya sampai dengan A yang terakhir. Jika A nya itu sebanyak n, maka bisa disimbolkan sebagai simbol berikut ya, yaitu disimbolkan dengan huruf A, kemudian di bagian kanan atasnya ada simbol n ya. A itu menunjukkan adalah bilangan yang dikalikan, n itu menunjukkan adalah banyaknya ada berapa ya. Ini dibaca A pangkat n ya, A pangkat n, begitu cara membacanya. Oke, kemudian apabila ada bentuk A pangkat B sama dengan C, kemudian tiap-tiap simbol ini punya istilah masing-masing ya. Untuk yang A itu disebut sebagai dengan basis atau bilangan pokok, sedangkan yang B disebut sebagai eksponen, kemudian yang terakhir yang C itu adalah hasil perpangkatan ya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Sebelumnya kita sudah mendalami dari definisi eksponen, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Dengan memahami sifat-sifat ini, nanti kita akan bisa menyelesaikan permasalahan tentang eksponen ya. Ya, sifat-sifat eksponen itu ada beberapa yang harus kita pahami ya. Yang pertama, jika ada suatu basis, anggap aja basisnya adalah A, dipangkatkan dengan 0, maka nilainya adalah 1, dengan A tidak sama dengan 0 gitu ya. Dan kemudian sifat yang berikutnya, apabila ada suatu basis dipangkatkan dengan negatif ya, anggap saja seperti ini, A pangkat negatif n itu sama dengan nilainya bisa kita buat
menjadi pangkat yang positif dengan merubahnya ke dalam bentuk pecahan, yaitu 1/a pangkat n, dengan nilai a-nya tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang berikutnya, yang ketiga, jika ada suatu perkalian bilangan berpangkat seperti ini dengan basis yang sama, ini sama-sama a ya, maka ini bisa kita sederhanakan dengan menjumlahkan pangkatnya sehingga menjadi a pangkat m plus n. Nah, itu sifat yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, apabila ada perkalian suatu basis ya yang berbeda, kemudian keduanya kita pangkatkan dengan suatu pangkat, anggap aja itu adalah m, maka ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita jabarkan ya dengan cara membagi m-nya, pangkatnya ke masing-masing basisnya, sehingga menjadi a pangkat m dikali b pangkat m juga, begitu ya. Dan sifat yang kelima, jika ada a pangkat n, suatu bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi dengan m, maka penyederhanaannya bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan pangkatnya sehingga menjadi a pangkat m dikali n. Itu sifat yang kelima ya. Kemudian yang keenam, jika ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama ya, anggap saja a pangkat m dibagi dengan a pangkat n, maka bisa kita sederhanakan dengan cara mengurangi pangkat pada pembilangnya dikurangi dengan pangkat pada penyebutnya sehingga menjadi seperti ini, a pangkat m dikurangi n, gitu ya. Sifat yang ketujuh, apabila ada suatu pecahan ya, kita pangkatkan dengan n, maka tiap-tiap elemen dari pecahan baik pembilangnya maupun penyebutnya sama-sama mendapatkan pangkat n sehingga menjadi a pangkat n per b pangkat n, gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, untuk a pangkat pecahan ya, bilangan berpangkat dengan pangkat yang pecahan, ini bisa diubah bentuknya ke dalam bentuk yang namanya adalah bentuk akar, seperti dituliskan oleh di ruas kanan ini, yang ini ya. Ini membacanya adalah akar pangkat n dari a pangkat m. Saya ulangi, akar pangkat n dari a pangkat m, begitu. Ini adalah sifat-sifat dari eksponen ya. Kita akan mengaplikasikan sifat-sifat eksponen ini untuk menyelesaikan suatu permasalahannya atau suatu contoh soal. Saya berikan contoh. Tentukan nilai x pada persamaan akar pangkat 6 dari x pangkat 3/2 sama dengan 3 pangkat 5 per 81 ya. Nanti untuk penyelesaian ini kita akan selesaikan dengan menyederhanakan bentuk ini supaya nanti bisa kita hitung lebih mudah ya. Bentuk yang pertama yang akan kita sederhanakan adalah bentuk akarnya. Kita akan menyederhanakannya dengan menggunakan sifat yang ke-8, yaitu jika ada bentuk eksponen dengan bilangan pangkatnya adalah pecahan, maka bisa diubah menjadi bentuk akar. Kita balik dari bentuk akar, kita kembalikan ke bentuk eksponen dengan pangkat pecahan ya. Oke, maka apabila kita ubah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk yaitu x pangkat dari 3/2 dibagi dengan 6, seperti ini ya. Oke, silakan diamati sifat ke-8 dengan perubahan pada ruas kiri ini. Oke, begitu ya. Ya, kemudian yang di ruas kanan, karena ini 81 itu adalah kelipatan 3 juga, maka bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 4, gitu ya. Itu perubahannya. Silahkan kalau belum paham bisa disimak untuk sifat yang ke-8 ya. Dilihat untuk perubahan yang ruas kiri ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kemudian kalau kita hitung bahwa 3/2 dibagi 6, prosesnya adalah 3/2 dibagi
6 sama aja kita mengalihkan dengan penyebutnya dikalikan dengan 6 ya. Jadi 3 per 2 kali 6 menjadi 3 per 12. Kalau kita sederhanakan, 3 per 12 nilainya sama dengan 1 per 4 ya. Jadi silakan kalian pahami, kalau perlu ditulis di kertas, dicoret-coret saja di situ, diuraikan bagaimana proses penemuan menjadi seperempat ini ya. Oke, kalau sudah, kita akan beralih ke ruas kanannya. Di ruas kanannya ini ada pembagian bilangan berpangkat ya, berarti kita menggunakan sifat dari yang ke-6 bahwa dia bisa disederhanakan dengan mengurangi pangkat pada pembilang dikurangi dengan pangkat pada penyebutnya, sehingga ini menjadi 3 pangkat 5 dikurangi 4. 5 pangkatnya pembilangnya, 4 adalah pangkatnya dari penyebutnya, begitu ya. Ya, kemudian kita hitung yang ruas kanan, 5 dikurangi 4 menjadi 1, 3 pangkat 1 tidak usah ditulis ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya kita akan mencari nilai X nya, tapi kita modifikasi dulu pangkat 1 ini ya menjadi 4 per 4, karena nilai 4 per 4 nilainya setara dengan 1. Oke, setelah itu kemudian kita modifikasi lagi, 4 nya kita yang bagian pembilangnya kita tinggal di dalam kurung, kemudian 1 per 4 nya kita keluarkan ya. Ini menggunakan sifat yang ini, yang kelima, A pangkat N dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M dikali N. Kita ubah dari ruas kanan ini ke ruas kiri ya. Ya, karena 4 per 4 itu adalah 4 dikali seperempat, maka bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1 per 4 gitu ya. Kemudian setelah seperti ini kita bisa menghitung yang di dalam kurung ini, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Oke, karena di kedua ruas ini pangkatnya sudah sama, berarti secara otomatis atau kita dapat menyimpulkan ya bahwa basisnya adalah sama ya. Tidak mungkin kalau basisnya berbeda akan dengan pangkat yang sama akan menghasilkan nilai yang sama, tidak mungkin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai X nya itu adalah 81. Oke, jadi nilai X yang kita cari adalah 81. Baiklah, sekarang kita ke latihan soal ya. Nah, untuk latihan soal ini silakan dikerjakan supaya kalian lebih memahami lagi tentang apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang eksponen ya. Silakan selesaikan soal berikut dan tulislah jawaban pada kolom komentar ya. Nanti kenapa harus dituliskan di sini? Nanti supaya saya bisa mereview jawaban dari kalian, sehingga kalian tahu apakah kalian sudah benar mengerjakannya atau belum, gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Tentukan nilai X pada persamaan akar pangkat 14 dari 4 pangkat 5 per 8 sama dengan 16 pangkat X per 6 ya. Silakan dicoba, saya tunggu jawabannya ya di kolom komentar video ini. Oke. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Untuk pintar matematika, kalian cukup menjadi pribadi yang Superman. Apa itu? Suka pelajaran matematika. Ya, belajar matematika. So let's enjoy the maths. Saya Supriyanto, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.